teman-teman kita lanjut ya. Kita akan bahas infrastruktur ya. Jadi kurang lebih ada beberapa saham, kita lanjutin lagi ya. Karena cukup menarik ya hari ini, banyak lah ya beberapa naik lagi ya. Dan lumayan tinggi kayak WiFi ya. Ternyata setelah dia dibawa koreksi, nah ini bagus banget ya. Dia recovery lagi, langsung tiba-tiba harganya naik lagi gitu. Jadi yang udah hold ya saham WiFi ya, bagus banget. Kenapa? Karena langsung cuan luber lagi gitu ya, setelah kemarin lama nih ya dibanting ya. Setelah kemarin lama ya dibanting ya, belum nggak recovery ya. Nah, yang namanya WiFi teman-teman di sini 3.700 ya pas banget. Sebenarnya ke 4.000 tuh bahkan masih bisa gitu ya. Di sini 4.000 masih bisa, masih berpotensi, tapi ya dilihat besok apakah memang 3.820-nya itu kuat gak nahannya. Kalau misalnya kuat, nah ini potensi naik lagi masih sanggup gitu ya, masih sanggup beneran, dalam artian ya ini solid banget pergerakan candle-nya meskipun kenaikannya cuma 11% gitu ya. Terus apa nih? Terus. Nah, kalau misalnya kita lihat si WiFi ya, yang masuknya siapa? Nah, nanti dulu foreign-nya dah. Nah, jadi setelah masuknya tipis, ternyata langsung 250M. 250M langsung diinjek ya, masuk. Lihat sell-nya, buy versus sell-nya itu sangat-sangat jomplang banget. Tinggal dilihat ya, Blocksum atau broker transaction-nya. Untuk WiFi, teman-teman bisa lihat si Aku, CC, dan BK kompakan ya, masuk. Ada Kang Guyur juga MG. Di sini kita tidak lihat sisi retail ya teman-teman ya. Nah, yang dagang semuanya YP, XC, XL. Nah, paket lengkap lah ya, XC, XL, YP-nya paling tinggi. Ada SQOD. Nah, ini urutan semuanya termasuk dalam kategori bandar-bandar yang kita bilang banyakan retail gitu ya. XL, PDNI gitu ya. Jadi yang next targetnya simple ya, masih main ini ke yang pertama 3.800 dulu. Sini diklaim sampai ke 4.000, sebenarnya areanya masih relatively achievable gitu ya di sini. Jadi sekali lagi congratulations yang udah masuk di bawah. Masuk sekarang WiFi di rekom nggak? Nah tuh, masuk sekarang WiFi di rekom nggak? Ya untuk day trade mungkin bisa, ya, follow the trend gitu. Ya masih berpotensi lah, masih bisa. Sebenarnya masih bisa, tapi ingat ya, kalau nanti tiba-tiba dibanting dulu, nah ini silakan ya teman-teman antisipasi ya, karena nggak selalu yang namanya harga naik 11% besoknya naik lagi tinggi, nggak selalu. So consider juga untuk area keluar teman-teman ada di 3.530. Tapi ya berhubung ini MSCI yang sebenarnya sudah kurang lebih berapa hari bursa ya, 3 hari bursa ya, Jumat, Senin, dan Selasa ya, 3 hari lagi. Jadi ini potensi untuk naik lagi masih ada untuk si WiFi ya. Dan ya probability-nya cukup besar gitu ya. Oke, itu ya untuk si WiFi teman-teman. Terus kemudian data ya. WiFi data. Oke, data. Nah, untuk data, nah ini sini ya. Nah, ini 5.000-nya turun ya. Sebenarnya kalau dari price action teman-teman bisa melihat apa? Ketika di bawah harganya turun di sini ya. Nah, nih. Teman-teman melihat apa? Harganya itu penurunannya mulai chill ya, mulai slow lah gitu. Nah, kalau teman-teman ngelihat begini, sebenarnya ini kita ngelihat ada yang namanya fair value gap. Itu udah ketutup nih di sini ya. Nih, ini di harga 4.870. Nah, ini sebenarnya udah ketutup nih. Harga di sini ya, ini udah ketutup. Nah, tinggal dilihat nih. 4.880 ini jadi support yang beneran kuat nggak? Kenapa? Karena harusnya kalau setelah kena support 480, teman-teman bisa ngelihat yang namanya lanjutan kenaikan harga daripada si data. Gitu ya. Tapi ya palingan dicek untuk yang namanya data di sini. Nah, itu ngapain? Itu masih sedikit lah asingnya yang masuk, terus
juga akumulasinya rata-rata kecil juga. Jadi tetap dipantau ya, karena mungkin hype-nya akan benar-benar lebih gede ke WiFi. Tapi kalau misalnya si data ini ya teman-teman mau entry, ya pantau 4870-nya. Seandainya 4870-nya itu tembus ke bawah, ya teman-teman bisa melihat adanya lanjutan potensi koreksi dari data. Tapi kalau misalnya memang karena sektor ini kembali dimainkan, ya nggak menutup kemungkinan juga si bro ini bisa naik. Nah ini terlepas dari apapun yang ada dalam ibaratnya sentimennya dia lah gitu ya, kalau secara teknikal gitu ya. Potensi naik ada, sama potensi turun juga tetap ada. Nah, kalau kita untuk bahas data kurang lebih seperti ini. Ya data. Nah, untuk data, nah ini nggak bisa ngambil kesimpulannya karena jumlahnya kecil gitu. Jadi kalau nggak yakin ya, nggak beli data, nggak apa-apa gitu ya. Yang jual YP dan aku nih, top sellernya. Gitu ya, kurang lebih teman-teman ya untuk si data. Oke? Nah, untuk data, nextnya TOWR ya. TOWR. Nah, untuk TOWR sebenarnya sih ini ya Mas Emon call untuk SL dia malah kena ya, kena lagi. Nah, sebenarnya ini untuk TOR sih kalau kita ngomongin structure yang terbentuk di sini ya, 3 kali ini sebenarnya bagus banget. Kenapa? Karena ini ada benar-benar ada potensi untuk kembali lagi naik ya si TOWR. Tapi ya ini tadi di triple 5 ya, kalau misalnya memang TOWR ini nggak bisa klaim arahnya, maka ya teman-teman bisa ngeliat yang namanya potensi untuk penurunan lanjutan daripada si TOR sih akan terjadi gitu ya. Tapi kalau misalnya kembali si yang namanya TOR tidak kunjung ya naik ke atas, maka teman-teman lihat potensi untuk kenaikan saham yang cukup agak sedikit ini ya, bold di bawah 545 gitu ya kurang lebih teman-teman ya. Pakai sekuritas apa? Aku pakai YP teman-teman ya. Nah, untuk TOWR kemudian menariknya TOR kembali lagi diakumulasi oleh asingnya gitu kan dari tanggal 18. Jadi apa? Jadi ya mungkin dipantau dulu aja. Kenapa tuh Mas? Ya karena kalau teman-teman ngelihat ya lumayan sebenarnya datanya udah turun ya sekitar 26%. Kalau misalnya teman-teman lihat turun dari bawahnya tuh ya kurang lebih sama lah. Kurang lebih seperti itu ya untuk TOR. Jadi kalau misalnya mau coba swing lagi ya, coba mainkan dengan lebih diperhatikan ya gitu. Kenapa? Karena mungkin momentumnya juga masih oke nih di sini gitu ya. Oke, so itu untuk TOR. Kemudian kita bahas nextnya untuk INET ya. Nah untuk INET, nah ini juga sama ya. Ibaratnya kan lagi kegoreng banget nih naik ya. Buat teman-teman yang udah punya barangnya, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngapain ya udah nggak apa-apa tinggal di hold aja. Kenapa? Karena ada potensi lagi untuk tetap naik ke atas 560 ya gitu. Terus apa nih? Terus seandainya memang harganya itu turun ya, consider 476 sebagai area dia punya support lah sebelum harganya benar-benar naik lagi gitu ya. Dan ini tidak terjadi kemungkinan yang ini juga potensi kemungkinan kembali untuk naik masih ada ya kalau misalnya kita memang lihat untuk pergerakan asingnya sih akumulasi daripada si INET. Nah untuk INET, nah ini teman-teman ya habis masuk 131 M yang kemarin ya cenderung buang, terus buangnya mulai masih cenderung sepi lah ibaratnya yang masuk ya, tapi memang masih naik ya hari ini juga. Jadi ya tetap nggak ketutup kemungkinan untuk yang namanya INET itu untuk kembali naik, tapi ya itu tadi persiapkan juga seandainya
pergerakan harganya turun di bawah 476 gitu ya. Oke, untuk Inet kemudian EXCL ya teman-teman ya. Nah, untuk yang namanya EXCL ini sebenarnya salah satu saham bagus, tapi ya begitu ya, naiknya susah banget. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya yang namanya EXCL itu yang namanya EXCL itu nggak bisa tembus ya 2.800, maka ya potensi teman-teman melihat koreksinya ada gitu ya si yang namanya EXCL. Kenapa? Ya karena dia ternyata nggak mampu nembus dia punya harga di setelah selesai dari area tertingginya ya, di area sini lah ibaratnya. Jadi kalau dia bisa tembus 2.770 sebenarnya mantep banget ya gitu. Oke, saya menarik ya, ya masih menarik, masih oke lah ya. Terus kita coba lanjut ke XL Telkom ya. Nah, untuk Telkom ini juga sama ya, palingan kita coba lihat dulu dari broker transaction-nya ya, yang namanya si Telkom ini masih ya teman-teman ya, masih akumulasi terus. Nah, tandanya apa? Tandanya sebenarnya kalau ngelihat kenaikan harganya apakah masih bisa? Yes, masih bisa. Karena apa? Karena secara konsisten teman-teman melihat nih, yang namanya si Telkom itu selalu melakukan yang namanya akumulasi. Gitu kan. Jadi ya yang harus diperhatikan adalah ketika dia turun di area sini ya, di area 3.600. Kenapa? Karena kalau misalnya memang si Telkom ini ibaratnya apa ya, ibaratnya jatuh ya teman-teman udah tahu nih, oh ada potensi di bawah ke 3.490 jika memang yang namanya Telkom itu justru turun ke bawah ya gitu. Ini akan jadi tanda tanya besar lah. Tapi yang teman-teman perlu ketahui adalah kalaupun misalnya si TLKM itu cuma ibaratnya cuma mampu lah untuk closing juga di atas 3630 ya, potensi untuk kembali naik lagi apakah masih ada? Ya ini juga tetap masih ada. Itu ya untuk yang namanya TLKM. Nah, terus nextnya untuk ISAT ya, ISAT. Nah, untuk ISAT ya sebenarnya sama teman-teman, ini kenapa setupnya benar-benar bagus banget. Di sini. Kenapa Mas yang bilang bagus Mas ISAT? Karena kalau dari structure yang terbentuk pada si obat ini bagus banget. Kemudian apa? Kemudian teman-teman tinggal pantau ya untuk si ISAT ini. Kenapa? Karena yang di doji candle ini ya, untuk yang di doji candle ini hati-hati dalam artian ya, kalau misalnya memang asingnya itu agak sedikit lemah ya untuk si ISAT. Nah, kalau asingnya melemah sebenarnya akan sangat wajar kalau teman-teman melihat yang namanya pergerakan si ISAT itu untuk retesting lagi 2090 gitu ya. Tapi hopefully sih kalau misalnya memang besok deres ya, ibaratnya kecipratan lah dari si WiFi gitu ya. Nah, ini tetap masih ada potensi untuk naik lagi ke 2210. Tapi kembali lagi perhatikan di 2100 2210-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia bisa tembus, ini bagus banget. Ya, bener-bener posisi posisi cup and handle formation lah. Meskipun handle-nya kecil banget gitu. Ya, kurang lebih gitu ya untuk Inet. Jadi bagus banget memang momentumnya di sini, dapat di tengah ya, baru mau naik lagi. Perhatikan juga sebenarnya cukup menarik ya kalau dari tanggal 6 ternyata masih akumulasi secara nggak langsung, asingnya ya maksudnya. Nah, kemudian ISAT juga sedikit banget lah yang retailnya masuk, sedikit banget per tanggal 20 ini ya, sama kayak per PDCCNI, aku XC-nya juga sebenarnya udah pada
jual ya, tapi meskipun jumlahnya kecil. Kayaknya mereka belinya kecil ya, cenderungnya ya, untuk si ISAT gitu ya teman-teman ya. Nah, MTEL nextnya. Nah, untuk MTEL apa? Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa lihat sahamnya relatif turun terus. Dia apa? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari MTEL ini apakah menarik? Ya kurang menarik. Kenapa? Karena struktur pasarnya selalu turun gitu ya. Dan ini juga pergerakannya sedikit relatif lama teman-teman. Ya, ini kalau misalnya teman-teman lihat, nah ini ya, nggak kemana-mana nih harganya. Tapi ya to be fair ya, kita tinggal lihat yang namanya MTEL itu apakah ada asing yang masuk atau enggak. Ya menariknya ya kalau misalnya teman-teman melihat dari tanggal 6 ya itu kita kelihatan nih yang namanya MTEL itu ya mayoritas masih dibeli asing. Tapi ya balik lagi ya kalau misalnya saham-sahamnya udah agak-agak sisiran gitu kan ya, jadi agak nggak terlalu percayalah gitu ibaratnya ya. Jadi pokoknya pantau dulu, kalau misalnya memang 575 ini masih bisa diklaim lagi, ya potensi untuk lanjut naik tetap ada gitu ya. Tapi consider juga untuk nih consider juga 548-nya, sorry, 545-nya sebagai area support karena kurang lebih di sini kayak gede deh. Iya, 545 ya, sekitar 4 sampai 5% lah. Kurang lebih seperti itu ya untuk si MTEL. Oke, itu untuk MTEL, kemudian MTEK ya. Oke, ini untuk MTEK juga sama ya, menurut Mas Emun jangan dilawan, masih sesuai dengan analisa ya. Potensi untuk dia kembali turun itu masih ada ya dari 2180. Nah, ini jangan dilawan teman-teman ya. Jadi kalaupun misalnya pergerakan daripada MTEK ini lanjut turun, ya harus diantisipasi ya, khususnya ke 1125 gitu teman-teman ya. Perhatikan. Kemudian kalau kita misalnya ngomongin untuk Broksum ya di sini ya. Nah, MTEK kebanyakan buangan ya kalau sejauh mata memandang ya. Jadi tetap dikontrol ya, harus hati-hati nih untuk si MTEK. Belilah ketika dia di harga bawah nih, kayak di misalnya 1075 atau 1000 berapa, itu akan lebih oke ya untuk teman-teman masuk ke MTEK gitu. Oke. Oke, nah selanjutnya kita bahas untuk SMA ya. Nah, untuk yang namanya SMA teman-teman, ya agak-agak sedikit mirip lah dengan temennya yang tadi ya, ketidakmampuan daripada si SMA untuk klaim lagi ya area di 372 ini ya sulit gitu teman-teman, apalagi 2 kali rejection udah terjadi, ya potensi untuk penurunan dari ya ada potensi penurunan sampai ke 338 jika yang namanya 360 itu berhasil ke breakdown gitu. Jadi memang agak sedikit mix ya, meskipun kalau teman-teman melihat struktur yang terbentuk dari SMA ini masih tetap ada potensi untuk naik gitu ya. Gitu, oke. Jadi paling nggak gitu untuk SMA. Kalau kita ngomongin structure udah mulai naik ya, tapi perlu konfirmasi satu lagi ya, di atas 372 atau si bro asalkan nggak ke 360 ya, ke 360 masih potensi untuk turun gitu ya teman-teman ya. SMA nih. Ada SMA. Nah, ini. Tinggal lihat broker transaction-nya. Nah, RF ada RF, ada XL ya. Jadi kalau SCMA teman-teman mungkin masuk hari ini mungkin akan sedikit oke ya.
Iya, karena harganya masih turun ya. Asingnya sebenarnya ke si RFK Kagum, bukan, Akum ya, sorry. Si Aku ya, si sorry, sorry, sorry. Si LG BK buang, LG BK buang, oke. Terus yang Akum itu RF sama XL, tapi XL dikit gitu ya. Jadi potensi untuk SCMA naik sebenarnya ada kalau kita nganggap si RF-nya ini sebagai penopangnya gitu. Gitu ya kurang lebihnya gitu ya. Jadi tetap dipantau ya, hati-hati juga seandainya di bawah 360 ini udah nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Oke, untuk SCMA terakhir DOH ya. Oke. Nah, untuk DOH sama ini juga eh, bagus banget ya. Pertama langsung mau beranjak naik. Jadi teman-teman kalau misalnya tadi tuh, waduh Mas, ISAT, INET misalnya, contohnya ketinggian gitu. Wah Mas, harganya ketinggian nih. Jadi apa? Jadi kayak incerdo sebenarnya masih lebih menarik nih. Kenapa? Karena ya udah dia di bawah sideways di antara 168 sampai 161 gitu. Terus ngapain? Terus ya udah tinggal beli di sini untuk coba testing lagi ke 177. Ingat ini sebagai day trade ya. Kenapa? Karena nggak tahu kapan bandingannya, tapi ya itu tadi. Biasanya kalau misalnya harganya turun, ya turunnya akan lebih parah. Sedangkan kalau misalnya ini naik, wah ini solid banget nih, akan sangat solid breakout gitu teman-teman ya. Kalau untuk si saham DOOH. Ya kita lihat untuk DOOH, nah ternyata ya per hari ini, per tanggal 18 sama 14, iya ternyata ya pembeliannya daripada asing masih konsisten. Terus kemudian kalau teman-teman ya kita sedikit ceki lah ya, si Aku, CC sama BK ternyata ada di balik dalangnya gitu ya, yang berhasil membuat XL nggak di YP ya. Oh ada XL, YP, XC, nggak ada. Yang berhasil membuat XL sama YP itu untuk keluar ya atau buang barang gitu ya teman-teman ya. Dan untuk si DOH seperti itu, ya ini salah satu yang belum terrespon. Jadi kalau misalnya mau masuk lebih baik teman-teman responlah saham yang belum geraknya terlalu tinggi kayak si DOOH ini. Oke, jadi kurang lebih untuk DOOH seperti itu, dan juga itulah untuk infrastructure gitu ya teman-teman ya.